Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alfa Channel. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur kelas 11 SMA SMK. Agar kalian lebih memahami materi tentang teks prosedur, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Nah, dalam materi teks prosedur, kalian harus mengerti dulu apa itu pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Nah, tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Misalnya, cara membuat blog di internet atau cara membuat email. Nah, tujuannya agar pembaca dapat membuat blog atau membuat email. Struktur teks prosedur. Tujuan teks prosedur. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Sedangkan penegasan ulang atau penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Mengandung makna meminta, memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu. Jadi makna kata tolong di sini adalah imperatif, kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, yaitu menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Intan menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Aku harus pergi ke rumah paman sekarang.
Macam-macam teks prosedur. Teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login Facebook, cara membuka aplikasi, cara membuka laptop. Jadi itu 2-4 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks, teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara membuat oseng kangkung, cara membuat cendol, cara membuat es teler, dan sebagainya. Teks prosedur protokol, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Sebagai contoh misalnya, cara penyajian mie instan, baik mie goreng ataupun mie kuah. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Kalimat imperatif yaitu kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Dan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Verba material dan tingkah laku. Material adalah perbuatan yang pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain sebagainya. Sedangkan partisipan manusia adalah partisipan manusia, yaitu mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk melakukan sesuatu, yaitu orangnya. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Kemudian unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Yang keempat, banyak menggunakan
pernyataan persuasif atau mengajak kepada pembaca atau pendengar dalam teks prosedur. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk menggunakan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Apabila ini dalam resep memasak atau membuat sesuatu. Nah, sebagai contoh, ini ada contoh teks prosedur cara mendirikan tenda kemah. Ya, di saat kalian mendirikan tenda kemah, ada cara-caranya. Kemudian yang kedua contohnya proses pembuatan EKTP. Bisa kalian baca di sana ya, langkah demi langkah secara urut dan terperinci. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kita akan kembali di video selanjutnya, yaitu teks eksplanasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih.